Sorotan media Arab Saudi, absennya Marcelino Ferdinand bikin Garuda kehilangan sang penakluk Green Falcon. Kemewahan di sisi kiri timnas Indonesia, Patrick Kluivert punya 2 pemain reguler di Liga Eropa. Kabar baik timnas Indonesia, kondisi Ole Romeni mencapai 95%, berpotensi bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Adu tajam mesin gol di kualifikasi Piala Dunia 2026, siapa lebih ganas? Ole Romeni, Aiman Hussein, atau Salem Al-Dawsari? Persaingan grup B ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan segera dimulai. Kini, Arab Saudi, Irak, dan timnas Indonesia hanya memiliki waktu 1 pekan lagi untuk melakukan persiapan akhir. Media Arab Saudi, Al-Riyadiyah, yang secara intensif meliput perkembangan timnas negara mereka, turut memberitakan situasi terbaru di timnas Indonesia. Mereka secara khusus menyoroti fakta bahwa skuad Garuda tidak akan diperkuat oleh Marcelino Ferdinand. Gelandang serang berusia 21 tahun tersebut tidak masuk dalam daftar skuad yang dipilih oleh Patrick Kluivert untuk lawatan ke Arab Saudi. Absennya Lino disebabkan karena dia sedang berjuang memulihkan kondisi cedera hamstring. Sebagai pengingat, Marcelino Ferdinand adalah sosok yang menjadi penakluk Arab Saudi pada pertemuan terakhir kedua tim di Jakarta. Brace atau 2 gol yang dicetak jebolan Persebaya itu membuat Green Falcon bertekuk lutut dan kalah 2 gol tanpa balas di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada November tahun lalu. Media Al-Riyadiyah dalam terbitan Kamis menulis, cedera hamstring membuat pemain sayap Indonesia Marcelino Ferdinand absen pada pertandingan melawan Arab Saudi di Stadion Al-Inma, Jeddah, Rabu, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Narasi itu kemudian melanjutkan, Ferdinand mencetak kedua gol dalam kemenangan 2-0 Indonesia atas Green Falcons di Jakarta pada tanggal 19 November di babak ketiga kualifikasi. Marcelino Ferdinand baru saja menandatangani kontrak peminjaman dengan klub Slovakia, AS Trencin, setelah 1 musim bermain di Oxford United. Namun, ia sampai saat ini masih belum dapat memperkuat klub barunya. Menurut manajer timnas Indonesia, Sumarji, Marcelino Ferdinand masih perlu menjalani perawatan yang cukup intens di Jakarta. Cedera hamstring yang dialami Lino didapatkan ketika dia bermain melawan Lebanon pada tanggal 10 September lalu. Sumarji menjelaskan bahwa Marcelino Ferdinand masih merasakan nyeri pada bagian pahanya. Rasa sakit itu terutama muncul ketika ia mencoba menggunakan kekuatan penuh untuk menendang bola. Lino bilang masih terasa kalau dibuat syuting dengan keras, ungkap Sumarji. Oleh sebab itu, Sumarji ingin memberikan ruang bagi Marcelino Ferdinand untuk pulih sepenuhnya. Tujuannya adalah agar pemain tersebut bisa kembali ke kondisi dan performa terbaik sebelum kembali mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia. Para pemain timnas Indonesia yang bermain di BRI Super League telah terbang menuju Jeddah, Arab Saudi, pada Kamis, tanggal 2 Oktober tahun 2025 siang. Keberangkatan ini menyusul anggota tim lain yang sudah tiba lebih dahulu di negara Asia Barat tersebut. Sumarji mengungkapkan bahwa beberapa pemain lain datang dari berbagai lokasi, seperti ada yang dari Bangkok, Ramadan Sananta dari Malaysia, serta para pemain dari Eropa, termasuk dari Belanda. COO Bayangkara FC itu menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa semua pemain yang sudah datang hari ini akan berkumpul bersama. Kebetulan, pelatih dan semua ofisial juga sudah berada di Jeddah. Mereka akan mulai menjalani tes medis awal pada esok hari untuk para pemain yang sudah tiba sejak hari ini dan nanti malam. Sektor kiri pertahanan timnas Indonesia kini jadi salah satu titik paling mewah di bawah komando Patrick Kluivert. Bukan tanpa alasan, 2 pemain berpaspor Indonesia, Dean James dan Kelvin Verdong, sama-sama tampil reguler di panggung Liga Eropa, kompetisi antar klub kasta kedua Eropa yang syarat gengsi. Keduanya bukan sekadar penghangat bangku cadangan.
Dean James bahkan baru saja menjadi pahlawan kemenangan Go Ahead Eagles, sementara Kelvin Verdong tampil solid kala Lille menumbangkan raksasa Serie A, AS Roma. Fakta ini menjadi kabar baik bagi Kluivert, yang kini memiliki kedalaman skuad berkelas di area kiri pertahanan. Dean James mencuri perhatian pada matchday 2 Liga Eropa 2025/26. Bermain penuh selama 90 menit, ia membantu Go Ahead Eagles menang 2-1 atas Panathinaikos di markas lawan. Tak hanya bertahan disiplin, James juga menyumbang 2 assist untuk 2 gol Milan Smith, kontribusi langsung yang membuatnya jadi pemain terbaik laga versi Potbom. Statistiknya memperkuat kesan dominan, akurasi umpan 83%, 19 dari 23, 5 clearances, dan tanpa satupun kesalahan fatal. Dalam wawancara pasca laga, James mengaku tak gentar dengan atmosfer bising supporter tuan rumah. Penampilan ini menjadi bukti bahwa James tak hanya siap secara teknik, tapi juga mental. Ia kini layak disebut sebagai salah satu bek kiri paling produktif asal Asia di kompetisi Eropa. Sementara itu, Kelvin Verdong memperkuat Lille dan tampil reguler di Liga Eropa musim ini. Pada laga tandang menghadapi AS Roma, Verdong bermain sebagai starter selama 69 menit, menjaga sisi kiri pertahanan Les Dogues. Meski tak mencatat gol atau assist, performanya stabil dan berkontribusi besar dalam kemenangan 1-0 yang diwarnai drama 3 penalti gagal Roma. Dari 2 matchday pertama, Verdong telah mengumpulkan 159 menit bermain, dengan rata-rata akurasi passing 78%, 4 tackle sukses, serta 14 kali recovery. Ratingnya pun cukup tinggi, yakni 7,3 dari Potbom. Dengan gaya bertahan disiplin dan kemampuan membaca permainan, Verdong menawarkan profil berbeda dari James. Ia lebih cocok untuk skenario di mana tim membutuhkan keseimbangan dan ketenangan dalam bertahan. Kombinasi Dean James dan Kelvin Verdong memberi Kluivert fleksibilitas taktis yang belum pernah dimiliki pelatih timnas sebelumnya. James bisa menjadi opsi ofensif dengan keunggulan overlapping dan umpan silang tajam, sementara Verdong menyumbang kestabilan dalam skema pertahanan yang rapat. Dengan keduanya rutin bermain di level tertinggi Eropa, Kluivert tak lagi pusing memikirkan kedalaman di sektor kiri. Justru kini tantangannya adalah memilih siapa yang lebih sesuai dengan kebutuhan tiap laga. Kemewahan ini jarang dimiliki tim Asia Tenggara. 2 pemain aktif di Liga Eropa, tampil reguler, dan sama-sama siap bersaing memperebutkan tempat utama di skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tetap memasukkan nama Ole Romeni dalam daftar pemain untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal, striker Oxford United itu masih dalam pemulihan cedera patah tulang kaki. Romeni mengalami cedera serius ketika membela Oxford United di Piala Presiden 2025. Saat itu ia ditekel pemain Arema FC, Paulinho Moselin, hingga harus menjalani operasi pada Juli tahun 2025. Operasi berjalan sukses dan membuat Romeni mulai menjalani proses pemulihan. Namun, hingga akhir September tahun 2025 ia masih menjalani recovery dan belum berlatih penuh bersama Oxford United. Meski begitu, Timnas Indonesia tetap membawanya untuk grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober tahun 2025 dan Irak pada tanggal 11 Oktober tahun 2025 di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, sekaligus manajer Timnas Indonesia, Sumarji, menjelaskan kondisi terbaru Romeni. Ia menyebut sang pemain sudah hampir pulih dan siap menjalani program latihan. Kalau bicara Ole, intensia selalu kami tanyakan masih dalam proses ini ya 100%, ujar Sumarji kepada wartawan. Sekarang kondisinya sudah 95%, tinggal kurang sedikit saja, mudah-mudahan nanti bisa pada hari H bisa. Tapi kan tetap dia melakukan aktivitas hari-hari dengan melakukan kegiatan latihan sesuai dengan apa namanya trainer yang ada, katanya menambahkan. Saat ditanya soal status pelepasan Romeni oleh klubnya, Sumarji memberikan jawaban tegas.
Ia memastikan sang striker sudah dilepas oleh Oxford United. Dilepas? Jawab Sumarji singkat. Beberapa pemain timnas Indonesia yang bermain di BRI Super League telah tiba di Jeddah, Arab Saudi. Romeni bakal menyusul dalam beberapa hari ke depan. Timnas Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan terhadap kualitas lini depan yang dimiliki oleh Irak dan Arab Saudi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua lawan Garuda ini memang memiliki sederet mesin gol yang jauh lebih berpengalaman. Tingkat produktivitas gol telah menjadi perhatian khusus menjelang persaingan sengit antara Timnas Indonesia, Irak, dan Arab Saudi yang akan saling sikut memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Jika dilihat dari segi pengalaman, deretan mesin gol milik anak asuh Patrick Kluivert memang masih kalah jam terbang. Hal ini karena Irak dan Arab Saudi sama-sama memiliki pemain senior yang pengalamannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Lantas, bagaimana perbandingan ketajaman lini depan ketiga kontestan ini jelang pertemuan mereka pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Dari seluruh pemain yang dibawa oleh Patrick Kluivert pada putaran keempat ini, Egy Maulana Fikri dan Ramadan Sananta adalah dua amunisi yang paling banyak mengoleksi gol untuk Timnas Indonesia. Egy, yang sudah tampil sejak Januari tahun 2018, telah mengoleksi 8 gol dari 29 pertandingan. Sementara itu, Ramadan Sananta berhasil mengumpulkan 6 gol dari 22 penampilan bersama skuad Garuda. Salah satu nama yang belakangan menjadi andalan utama di era Patrick Kluivert adalah Ole Romeni. Striker berusia 25 tahun itu berhasil mencatatkan produktivitas tinggi dengan mengepak 3 gol dari 4 laga. Sayangnya, Ole baru saja pulih dari cedera dan belum sempat bermain untuk klubnya di kasta kedua Liga Inggris. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan karena faktor kebugaran dan sentuhan pemain Oxford United ini belum optimal. Sepanjang tahun 2025 ini, skuad Garuda hanya mampu mencetak 9 gol dari 6 pertandingan. 3 gol dicetak di kualifikasi Piala Dunia 2026, sedangkan 6 lainnya di laga persahabatan FIFA Matchday. Timnas Arab Saudi datang ke putaran keempat ini dengan sederet mesin gol yang jauh lebih berpengalaman. Catatan penampilan para juru gedor milik Green Falcons tergolong sangat tinggi. Setidaknya, ada beberapa pemain yang telah menjadi andalan sejak lama. Yang pertama adalah Salem Al-Dawsari. Bintang Timnas Arab Saudi ini sudah membukukan total 24 gol dari 95 pertandingan internasional. Selain itu, ada pula Saleh Al-Sehri, penyerang berusia 31 tahun yang sudah mengukir 15 gol dari 43 pertandingan. Arab Saudi juga punya Firas Al-Buraikan, striker berusia 25 tahun dengan catatan 11 gol dari 57 laga. Meskipun demikian, kondisi kebugaran Salem Al-Dawsari masih cukup mengkhawatirkan karena sempat dikabarkan mengalami cedera. Jika ia tidak bisa bermain pada putaran keempat, ini akan menjadi kerugian besar bagi Green Falcons. Sepanjang tahun ini, Arab Saudi setidaknya telah membukukan 7 gol dari 6 laga. 2 diantaranya dicetak ke gawang Makedonia Utara dan 1 lainnya ke gawang Republik Ceko pada FIFA Matchday September tahun 2025 lalu. Dibandingkan 2 kontestan lainnya di grup B, Timnas Irak menjadi satu-satunya peserta yang belum merilis daftar pemain yang akan dibawa. Pelatih Graham Arnold diperkirakan akan mengandalkan 2 sosok sentral untuk menghajar pertahanan lawan. Sosok pertama yang menjadi ancaman tentu adalah Aimen Hussein. Striker berusia 29 tahun ini menjadi penyerang paling berpengalaman dengan koleksi 32 gol dari 85 laga, membuktikan kualitas pemain Al-Karma tersebut. Selanjutnya, ada striker andalan terbaru, Mohanad Ali, yang telah mengukir 23 gol dari 58 laga internasional. Penyerang yang kini bermain untuk Diba SCC ini patut mendapatkan perhatian khusus dari Timnas Indonesia. Produktivitas Timnas Irak sepanjang tahun 2025 ini juga menghasilkan 7 gol dari 6 pertandingan. 2 gol terakhir dicetak ke gawang Hong Kong dan 1 gol lainnya saat menggebuk Thailand di FIFA Matchday September lalu.